Reply Harun jadi tersangka. Nah, para penuding ijazah palsu kali ini mulai kelimpungan. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwasanya skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi mulai memasuki babak baru. Babak yang dimana gugatan dari Pak Jokowi itu memang sangat-sangat kuat dan menolak untuk dicabut. Maka dari itu para penuding kini sedang kelimpungan. Bahkan Dr. Tifa, pengacaranya, sudah memegang daftar calon tersangka. Ini artinya ada kepanikan yang sangat-sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan Reply Harun? Menurut kabar katanya menjadi tersangka atau ikut menjadi tersangka karena memang tidak bisa dipungkiri dirinya menari-nari dalam pusaran skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Tetapi yang lucu ketika RH menolak dikatakan sebagai pendukung Roy Suryo CS. Ini kan sangat-sangat ngakak, rekan-rekan. Kok mereka terkesan mulai terpecah belah pada saat gugatan dari Pak Jokowi sudah masuk. Nah, kali ini memang layak untuk disimak apakah memang ada nama RH dalam daftar tersangka. Langsung saja kita kuliti sampai tuntas, dan bagaimana menurut Anda, apakah layak atau tidak? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Saya bikin, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3% dari 130.000 yang voting. Apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Ada 106.000 yang voting. Yang percaya 8%, kemudian tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Jadi dari data ini bisa kita simpulkan begini, ya. This is about trust, soal kepercayaan publik. Kita bisa ngomong level profesionalisme dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya publik, paling tidak diwakili oleh big data ini, diwakili polling ratusan ribu, itu nggak bisa didikte. Ketika ditanya percaya Bareskrim atau Roy Suryo, mereka bilang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan. Ketika ditanya percaya UGM atau tidak, nggak percaya sama UGM. Pencemaran nama Pak Jokowi, ketika dia memeriksa, dia akan menemukan bukti-bukti. Oh, ternyata ini bukan hanya pencemaran nih, tapi ada tindakan itu tadi. Inilah yang dibantah oleh mati-matian oleh pengacara mereka itu yang mengatakan saya ini memprovokasi, memframing gitu. Saya hanya menyatakan inilah yang terjadi di lapangan, yang mereka mau sembunyikan. Mereka ketakutan Pak kalau dituntut dengan yang ini, tadi menghasut, memprovokasi. Maunya mereka hanya dituntut pencemaran, sehingga hanya yang terlibat hanya si Roy aja lah mungkin gitu, yang lain tidak kan gitu. Itu kira-kira gitulah kondisi yang di lapangan itu Pak. Jadi saya yakin kalau kita melihat jejak digital, nggak hanya 5 orang ini Pak, berarti ya pokoknya siapapun yang ikut membantu menyebarkan berita bisa kena Pak. Jadi kan ini menyebarkan berita bohong, ikut serta menyebarkan berita bohong. Jadi termasuk orang yang membuat podcast misalkan itu ini, atau yang televisi yang programnya mendatangkan atau memberikan panggung ya untuk mereka memberikan ujaran kebencian, kebohongan, fitnah, itu kan ada Pak. Kalau itu tidak sampai situ saya Pak, tuduhan saya. Oh gitu. Enggak, karena gini, tapi kan ada Pak media yang seperti itu Pak. Ada media, tetapi kita harus, kalau kita menuduh seseorang itu harus lihat mensreanya Pak. Setiap tuduhan pidana itu harus lihat mensreanya, niatnya Pak. Kalau niat daripada, saya bukan bela televisi, bela media ya. Televisi itu kan tujuannya cuma bisnis Pak. Makin rame, iya kan gitu kan. Makin rame makin bagus gitu. Tapi dia tidak ada niat-niat untuk memberikan bantuan untuk menyebarkan kebohongan. Karena hanya mencari sensasi, hanya mencari supaya ratingnya naik. Itu bisa dimaklumi. Kalau kita melarang itu nanti televisi pada protes. Ini polisinya menghilangkan pendapatan orang kan. Nah, tapi kalau gini Pak, orang yang podcast yang mengundang
orang-orang yang ini jelas ini akan menebar kebohongan gitu kan. Dan kemudian dia ikut nimbrung, Pak, mengkompori dan sebagainya, itu patut diduga dia mempunyai apa? Niat kan untuk membantu penyebaran kebohongan itu. Itulah kalau sepanjang itu memenuhi syarat, itu orang-orang yang membantu penyebaran kebohongan itu bisa diserat, Pak. Itu tergantung nanti, kumpulkan aja buktinya, kasihkan hakim, tinggal hakim mau nggak itu menyatakan sebagai ikut di dalam penyertaan. Karena ada motif, Pak, ya. Ya itu tadi motif dari pemilik kanal podcastnya itu ya kan. Motifnya jelas apa enggak tergantung daripada rekamannya, Pak. Gitu kan. Nah, ini kan masyarakat menunggu nih, Pak Arianto. Kok lama sekali sih penetapan kasus ini menjadi dari lidik ke sidik gitu, ya. Sampai kemudian diserahkan pemberkasan ke kejaksaan sehingga masuk ke pengadilan. Seolah-olah penyidik dalam hal ini Polri, ya kan, banyak pertimbangan untuk menetapkan yang sudah terang benderang mereka ini melakukan fitnahan, ya kan, itu kok. Apakah minggu ini barangkali, Pak, ya akan dapat penetapan tersangka? Saya kalau gitu ya, Pak, ya, jawaban saya begini, saya juga selama ini cek. Karena saya yang tampil di televisi dan kemudian banyak juga dari senior saya yang mengatakan itu kenapa sih nggak diambil jalan pintas saja, malah sarannya begini, Pak, tunjukkan aja Pak Jokowi itu kayak apa gitu, aslinya ini ada yang nganungan kayak gitu, itu Pak, itu menunjukkan bahasa apa, itu jalan pintas ya, menarik juga itu, Pak. Enggak, begini, betapa framing mereka itu sudah menghantam orang-orang yang pinter sekalipun, Pak. Kan itu bisa dibayangkan, Pak. Dia terpengaruh maksudnya, dia terpengaruh. Nah, saya ada seorang profesor, Pak, saya menyatakan, Pak, saya yakin jasa Pak Jokowi itu palsu, profesor loh, Pak. Terpengaruh berarti ya? Ya karena baca-baca ini semua kan, yang melihat yang di tayang-tangan gitu. Saya bisa bayangkan ya betapa, Pak, rakyat-rakyat yang tidak tahu masalahnya. Ini mantan penyidik saja mengatakan kenapa kok nggak ditunjukkan pakai gini aja gini gitu. Saya jadi sedih oleh karena itulah, makanya kalau saya lihat tanya Metro ya, supaya betul-betul kerja keras ya. Kalau perlu saya juga ngomong Kapoldanya ditambah tenaga untuk melakukan penyidikan itu gitu. Saya yakin selama ini polisi sudah bekerja, Pak. Cuman dia belum mengumumkan sampai kepada apa itu menentukan tersangkanya itu, karena dia menjaga supaya tidak terjadi gejolak yang ini, yang lebih ganas lagi lah gitu. Dia akan selama ini dia sudah mencarikan, kemarin misalkan sudah ngecek ke SMA, hanya karena untuk berita yang terakhir ini aja. Tapi kalau untuk berita-berita yang dulu, saya yakin dia sudah untuk ngecek gamma kembali, dia pasti sudah dilakukan. Jadi polisi sekarang mungkin ya ini kemungkinan sangat berhati-hati, kemudian supaya betul-betul buktinya kuat, lengkap sekali, dan kemudian baru ditentukanlah siapa tersangkanya. Karena gini ya, pengalaman daripada penyidik selama ini, setiap langkah ini yang dilakukan dia akan diserang balik oleh apa itu framing dari mereka itu. Mungkin perhitungannya kayak gitu, Pak. Tapi saya yakin ya ini pasti dalam tempo nggak lama ya, saya nggak ngerti kapan itunya, pasti nanti akan segera dilakukan penyidikan itu. Sudah pasti akan naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan itu berarti sudah ada siapa tersangkanya, Pak, gitu. Kan penyidikan dilakukan untuk mencari tersangkanya kan. Betul. Itu tadi. Nah, terkait dengan bagaimana ini ada jalan pintas sehingga polemik ya, apakah ini ijazah palsu atau bukan, ya kan? Misalnya barangkali kalau kita bicara sesuatu dituduh palsu, itu kan yang berhak mengklaim bahwa ini benar palsu atau tidak kan yang membuatnya, Pak, ya, yang mengeluarkannya. Ya kan? Nah, dalam hal ini kan UGM diberikan kepada lulusannya bernama Joko Widodo, ya kan gitu loh. Barangkali sebagai jalan pintas yang tadi Pak Arianto maksudkan, UGM bersama Pak Jokowi press conference bareng aja kali, Pak, ya. Ini loh, ini ijazah saya yang asli dan diperiksa oleh orang UGM, misalnya rektornya, iya ini asli, terdaftar. Jadi jelas ya, wartawan di foto silakan dicek, silakan dilihat. Kalau itu terjadi, Pak, kira-kira itu menguntungkan nggak atau bermanfaat nggak buat penyidik bahwa itu adalah bagian dari salah satu memudahkan untuk mencari alat bukti bahwa Pak Jokowi sudah melihatkan ijazah aslinya dan skripsi aslinya misalnya.
dan dikonfrontir, diverifikasi langsung oleh pihak UGM dalam satu acara di satu tempat. Itu kira-kira membantu nggak Pak? Saya ya atas gagasan itu ya, saya tidak menangkis bahwa itu gagasan yang benar apa enggak ya. Itu gagasan itu bagus dalam rangka kalau itu gagasan itu disampaikan oleh seseorang pengamat publik ya. Cari jalan tengah supaya tidak gaduh-gaduh itu di lapangan kayak gitu ya gitu kan. Itu kalau seandainya itu dilakukan jangan bagus menurut saya. Tetapi Pak, gagasan itu tidak bisa dipaksakan Pak, karena apa? Pak Jokowi punya hak Pak, punya harga diri. UGM juga punya harga diri Pak gitu. Dia sudah selama ini sudah ditohok oleh bahwa dia kolusi dan sebagainya gitu. Kayak gitu kan. Dan kemudian dia sekarang dituntut lagi suruh nunjukkan, mengatakan bahwa itu asli. Saya bisa dalam hal ini ikut berpikir bagaimana kalau saya jadi orang UGM gitu Pak. Saya dengan Pak Jokowi juga gitu. Saran tadi bagus kalau untuk demi prediksi bahwa rakyat akan reda dengan kayak gitu. Betul. Gitu, nah, tapi nanti seandainya itu sudah dilakukan, mereka masih nyinyir terus gimana? Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Sama juga itu tadi Pak, tuntutan sampai sorry ya. Politikus yang terkenal seluruh Indonesia aja, ya udah tunjukkan aja sih kenapa? Itu kan sangat itu Pak, betapa framing mereka itu sudah sangat menggiring pada orang untuk melakukan itu tadi yang poin yang pertama. Publikasi berarti tuduhan publik tuduhan bahwa mereka menghasut itu targetnya sudah berhasil Pak ya. Iya kan? Karena banyak orang sudah terhasut ya kan. Ini menjadi bukti ke hakim. Saya sampaikan pada penyidik ini bukti ke hakim bahwa banyak orang yang terhasut itu. Jangankan rakyat kecil Pak ya. Selevel profesor aja sudah terhasut oleh framing Roy dan kawan-kawan ini. Yang terframing itu bukan hanya orang-orang bodoh loh, Pak. Orang-orang yang top mengusulkan seperti itu tadi. Bahkan ada tokoh teman saya, kenapa sih Pak kok nggak dikitukan aja? Itu kan simpel. Jadi memang ini malah dibalik tuduhan Pak. Barangkali ini yang bikin sensasi malah Pak Jokowi sendiri. Tambah lagi Pak itu kan tuduhan yang nggak benar kayak gitu. Itu kayak gitu Pak. Jadi bagi kacamata penyidik Pak, apakah Pak Jokowi itu mau ikut dengan UGM untuk menyampaikan itu bukan masalah kalau bagi penyidik, karena seandainya itu nanti begitu pun ini penyidikan tetap berjalan Pak. Apa yang dilakukan oleh penyidik itu nanti karena sudah menerima laporan, kemudian ini pasti nanti berkasnya akan dikirimkan ke jaksa kalau sudah selesai. Jadi mau Pak Jokowi mau ini, kalau Pak Jokowi kemudian itu Gama tadi mau ngomong oh ini Pak asli gitu, itu kan hanya meredakan di masyarakat. Kalau itu nanti betul-betul bisa meredakan. Tapi untuk proses ini Pak, pelaporan bahwa terjadi pemalsuan ijazah dan kemudian tuduhan bahwa itu pencemaran, ini sekarang sudah bergulir di hukum. Jadi kita tunggu perjalanannya aja simultan gitu. Nah terakhir nih Pak Arianto, ketika ini masih menunggu, semua orang menunggu nih, kapan mereka nih akan ditetapkan sebagai tersangka atau kapan tersangka akan berhasil ditemukan oleh penyidikan gitu ya Pak ya. Tiba-tiba ini baru-baru ini ada lagi cerita nih Pak, atau drama baru lagi nih. Pramuka. Bisa Pramuka. Tahu aja Pak. Iya saya udah menduga. Nah itu drama apa lagi tuh Pak? Dan Roy Suryo ini kan yang bercerita itu kan Betor Suryadi, politisi PDIP. Ternyata itu malah dikompori lagi oleh Roy Suryo bahwa apa yang dia kerjakannya ini ternyata benar. Buktinya ada yang bongkar nih katanya. Ada bahwa Pak Jokowi itu ternyata bikin ijazahnya pada saat Pilkada DKI 2012 itu di Pramuka Pak, di Pasar Pramuka. Gimana itu Pak? Makin mengacaukan penyidikan nanti itu. Itu menguntungkan penyidik Pak. Justru menguntungkan bagi saya itu menguntungkan penyidik. Karena selama ini kan penyidik kan mengatakan bahwa mereka itu memprovokasi, menebarkan berita bohong. Kan gitu kan. Nah sekarang yang diangkat-angkat itu Pak, semua yang dia mengatakan bahwa itu benar, kebenaran masa lalu dengan didukung oleh para saksi yang bisa ngomong-ngomongan itu untuk menambah bukti dia bahwa ijazah itu adalah palsu. Tapi teori yang mereka buktikan Pak, ini tuduhannya tadi kan ijazah palsu Pak, yang dilaporkan. Bukan skripsi palsu, bukan ini palsu kan begitu. Yang dituduhkan Pak ijazah ini palsu gitu kan. Bukan Pak
didudukan Pak Jokowi memasukkan ijazah kan enggak, karena dia nggak waktu dilaporkan benda aja yang dia tuduhkan Pak. Iya, bendanya palsu. Dan waktu dia melaporkan itu dia nggak punya bukti yang seperti sekarang ini muncul ini kan. Kalau dia punya bukti kan mestinya muncul, Pak ini Pak Jokowi ini masuk gitu ya. Buktinya apa? Ini saksi ini Pak mengatakan ini, dia bikin di pramuka gitu. Itu mestinya itu sampaikan ke penyidik. Nah, kalau belakang ini kan muncul. Saya tahu mereka cerita untuk memperkuat. Ijazah ternyata sudah kedorong bahwa kurang bukti, kalah dengan penetapan hak gambar dan sebagainya. Dia pindah ke skripsi.